Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Imran dengan NIM 4424200005. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang dimana laboratorium penunjang industri kimia. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancang bentuk desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perancang agar laboratorium kimia menjadi tempat yang lebih aman bagi orang yang bekerja di dalamnya, yaitu yang pertama, apabila laboratorium kimia dilengkapi dengan meja demonstrasi, maka letak meja tersebut berjarak tidak kurang dari 2 meter dari meja demonstrasi ke peserta demonstrasi. Kemudian yang kedua, lantai laboratorium kimia tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan-bahan kimia yang biasa ada di laboratorium kimia. Yang ketiga, setiap ruang laboratorium kimia memerlukan ventilasi atau sistem pertukaran udara yang baik. Lebih-lebih laboratorium yang kegiatan di dalamnya menghasilkan berbagai jenis gas, sebaiknya dilengkapi juga dengan ventilasi paksa atau forced ventilation, menggunakan kipas angin listrik untuk membantu ventilasi alamiah dan lemari asap. Kemudian yang keempat, saluran listrik. Gas dan air ke laboratorium kimia harus memiliki saklar atau keran pusat yang mudah dicapai orang yang bekerja di laboratorium, sehingga aliran listrik, gas, atau air dapat segera dihentikan jika terjadi bahaya. Kemudian, ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Yang pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari atau penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua, alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruang yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas, kaca, dan tidak mengandung komponen dari logam. Yang ketiga, setiap ruang penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruang tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Jika digunakan kipas, diperlukan pengaturan cara penggunaan kipas sedemikian sehingga tidak menyebabkan kipas terlewati oleh uap korosif. Kemudian bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia, di mana banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknisi laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel kecil. Di dalamnya terdapat perkakas perbengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir solder listrik, catok, dan lain-lain. Membersihkan area kerja di laboratorium kimia. Yang pertama, membersihkan area kerja, di mana ruang dan meja kerja di laboratorium harus selalu dalam keadaan bersih. Yang kedua, membersihkan peralatan laboratorium, yang dimana setiap laboratorium harus menetapkan prosedur yang memadai untuk membersihkan peralatan gelas dan non-gelas yang digunakan dalam berbagai pengujian. Yang ketiga, membersihkan peralatan lab secara umum, yang proses pembersihan harus dilakukan setelah peralatan digunakan, sehingga dimana membuang bahan berbahaya dan pembersihan bahan korosif sebelum peralatan tersebut dibersihkan. Adapun aturan kerja di laboratorium, yang itu yang pertama, persiapkan hal yang perlu sebelum masuk laboratorium seperti buku kerja, cara percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Yang kedua, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Yang ketiga, jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Yang keempat, pencatatan data hasil percobaan secara lengkap. Kemudian ada persiapan kerja di laboratorium. Yang pertama, gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Kemudian yang kedua, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang memakai sendal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Yang keempat, biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah melakukan praktikum. Yang kelima, bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Kemudian sarana pendukung laboratorium kimia, yaitu yang
pertama, pencurah hujan, di mana pancuran hujan atau shower digunakan untuk membilas apabila badan atau pakaian terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia, lebih-lebih jika bahan kimia itu bersifat korosif. Kemudian yang kedua, ventilasi, di mana ciri khas dari laboratorium kimia ialah adanya bau beraneka ragam, mulai dari bau yang mungkin menyenangkan sampai bau yang menyengat, hidung dan bau tidak menyenangkan atau busuk yang akibatnya adanya berbagai jenis gas atau uap yang muncul sebagai hasil reaksi kimia. Oleh karena itu, laboratorium untuk ruang kerja dan tempat penyimpanan bahan diberi ventilasi buatan. Kemudian yang ketiga, wadah limbah dan wadah sampah. Laboratorium kimia termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyaknya. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah dan atau sampah, terutama limbah atau sampah yang membahayakan kesehatan atau lingkungan. Kemudian yang keempat, penerangan. Ruang laboratorium memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar daripada ruang kantor, yang dikarenakan di dalam laboratorium banyak digunakan untuk kegiatan pengamatan yang memerlukan kemampuan penglihatan yang lebih baik. Intensitas penerangan minimum yang dianggap mencukupi untuk keperluan laboratorium adalah 500 lux. Kemudian ada pengadministrasian alat dan bahan. Mengadministrasi alat dan bahan di sini maksudnya mencatat jumlah banyaknya alat dan bahan yang ada. Kewajiban petugas tertentu pada suatu laboratorium tersebut. Jenis atau nama alat dan bahan laboratorium sangat banyak. Spesifikasi setiap jenis, nama, dan bermacam-macam. Spesifikasi ini perlu diketahui. Hal-hal yang paling penting dicatat ialah nama alat, jumlahnya, banyaknya, spesifikasinya, dan tanggal pengadaan atau tanggal alat dikeluarkan dari catatan. Kemudian pengadaan dan penerimaan alat-alat dan bahan ditinjau dari dua keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama, pengadaan untuk laboratorium baru yang alat-alat dan bahan-bahannya belum ada. Yang kedua, melengkapi atau mengganti alat yang rusak atau bahan yang sudah habis terpakai atau bahan yang sudah habis waktu pakainya kadaluarsa pada laboratorium yang sudah ada. Alat-alat yang baru diterima perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi dan jumlah pesanan atau dengan daftar spesifikasi dan jumlah yang menyertai alat-alat itu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.